Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya dimanapun kalian berada. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat meskipun di masa pandemi sekarang ini. Ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal latihan IPA kelas 8 semester genap untuk persiapan menghadapi PAS, yaitu penilaian akhir semester, yang sebentar lagi akan kalian laksanakan secara daring maupun secara tatap muka. Untuk materi IPA kelas 8 semester ganjil ini terdapat 7 KD atau 7 bab, yaitu yang pertama gerak pada makhluk hidup, yang kedua gerak pada benda, yang ketiga usaha dan pesawat sederhana, yang keempat struktur tumbuhan dan teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan, yang kelima sistem pencernaan makanan pada manusia, yang keenam adalah zat aditif dan zat adiktif, yang ketujuh adalah sistem transportasi atau sistem peredaran darah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 dulu. Untuk materi latihan soal bab 5, bab 6, dan bab 7 kita akan bahas pada video berikutnya. Baiklah anak-anak semuanya, mari kita mulai sekarang. Saksikan video berikut ini. Persiapan PAS penilaian akhir semester ganjil kelas 8 mata pelajaran IPA bagian ke-1. Untuk materi IPA kelas 8 semester ganjil atau semester 1 meliputi 1. Gerak pada makhluk hidup, 2. Gerak pada benda, 3. Usaha dan pesawat sederhana, 4. Struktur tumbuhan dan teknologi terinspirasi dari jaringan tumbuhan, 5. Sistem pencernaan pada manusia, 6. Zat aditif dan zat adiktif, 7. Sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk pembahasan kali ini kita hanya membahas bab yang ke-1, 2, 3, dan 4. Sementara untuk bab yang ke-5, 6, dan ke-7 kita lanjutkan pada video berikutnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke KD 3.1, yaitu gerak pada makhluk hidup. Di mana gerak pada makhluk hidup terdiri dari gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, dan gerak pada manusia. Sekarang kita lihat soal yang pertama. Perhatikan data berikut ini. 1. Bunga tulip mekar pada saat suhu yang hangat atau musim panas. 2. Sel spermatozoid pada tanaman paku bergerak ke arah sel telur. 3. Akar tumbuhan akan membelok ke arah datangnya sumber air. 4. Kulit kacang-kacangan akan mengerut dan mengeluarkan bijinya. Pernyataan di atas yang merupakan gerak taksis dan gerak higroskopis berturut-turut adalah nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Silakan anak-anak kalian jawab dulu apa jawaban yang benarnya. Oke, jawaban yang benarnya adalah C. 2 dan 4. Di mana untuk bunga tulip yang mekar pada saat suhu yang hangat atau musim panas disebut dengan gerak termonasti. Untuk sel spermatozoid pada tanaman paku bergerak ke arah sel telur itu disebut dengan gerak kemotaksis. Akar tumbuhan akan membelok ke arah datangnya sumber air disebut dengan hidrotropisme. Kulit kacang-kacangan atau polong-polongan akan mengerut dan mengeluarkan bijinya disebut dengan gerak higroskopis. Jadi pertanyaan yang benar adalah jawabannya C, 2, dan 4. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar cacing tanah. Berdasarkan gambar tersebut, cacing bergerak sangat lambat dan perlahan-lahan. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. Cacing bergerak dengan cara berlari dengan menggunakan alat gerak berupa kaki. B. Cacing bergerak dengan cara berjalan dengan menggunakan alat gerak berupa tentakel. C. Cacing bergerak dengan cara merayap dengan menggunakan otot-otot perutnya. D. Cacing bergerak dengan cara merangkak dengan menggunakan otot-otot perutnya. Silakan kalian jawab dulu apa jawabannya.
Ya, jawabannya yang benar adalah C. Cacing bergerak dengan cara merayap dengan menggunakan otot-otot perutnya. Di mana kita lihat cacing adalah gerakannya memang sangat lambat dan habitatnya berada di dalam tanah. Fungsinya adalah untuk menyuburkan tanaman. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tengkorak manusia. Di situ terdapat sendi. Jadi jenis sendi yang tepat berdasarkan gambar adalah A. Sendi sinartrosis merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. B. Sendi amfiartrosis merupakan sendi yang gerakannya terbatas atau sedikit. C. Sendi diartrosis merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar. D. Sendi sinartrosis merupakan sendi yang gerakannya bebas ke segala arah. Apa jawabannya anak-anak? Ya, jawabannya adalah A. Sendi sinartrosis merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Di mana sendi sinartrosis ini letaknya ada di tengkorak, di mana tengkorak kita terdapat beberapa jenis sendi. Kemudian sendi diartrosis merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar, itu disebut dengan sendi putar, contohnya terdapat pada leher. Untuk sendi amfiartrosis merupakan sendi yang pergerakannya terbatas atau sedikit atau kaku, yaitu contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Untuk sendi diartrosis merupakan sendi yang gerakannya bebas ke segala arah, itu disebut dengan sendi peluru, contohnya terdapat pada bahu. Soal berikutnya, perhatikan data-data ciri otot berikut ini. 1. Berbentuk silinder. 2. Berbentuk silinder bercabang. 3. Kerja otot secara sadar atau volunteer. 4. Kerja otot secara tidak sadar atau involunteer. 5. Terdapat pada organ dalam seperti lambung. 6. Terdapat pada otot trisep dan otot bisep. Dari data tersebut yang merupakan ciri dari otot lurik atau otot rangka yang benar adalah nomor A. 1, 4, dan 6. B. 2, 4, dan 6. C. 1, 3, dan 5. D. 1, 3, dan 6. Dari pertanyaan tersebut silakan anak-anak menjawab. Ya, jawaban yang benar adalah D. 1, 3, dan 6. Di mana ciri-ciri otot lurik atau otot rangka bentuknya silinder atau silindris, kerja ototnya secara sadar atau volunteer, terdapat pada otot bisep dan otot trisep yang ada di lengan, kemudian mempunyai inti yang banyak di pinggir atau di tepi ya. Jadi jawabannya benar adalah yang D 1, 3, dan 6. Berikut Bapak berikan tabel perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung berdasarkan bentuknya, perbedaan bentuk, kemudian jumlah intinya, letak intinya, cara kerjanya, dan contoh otot-otot tersebut terdapat di mana ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar ronsen, gambar tulang punggung ya. Nama kelainan tulang punggung berdasarkan gambar adalah A. Kifosis, B. Lordosis, C. Skoliosis, D. Rickets. Yang mana jawabannya yang benar? Ya, betul, jawabannya adalah C. Skoliosis. Dari gambar tersebut, maka kita lihat skoliosis merupakan di mana tulang punggung seseorang berbentuk huruf S, bengkok ke kiri dan ke arah kanan. Kifosis, di mana tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Lordosis, di mana tulang punggung terlalu membengkok ke arah depan. Sedangkan rickets merupakan kelainan tulang pada kaki, sehingga terlihat bengkok membentuk huruf O dan membentuk huruf X. Nah, di sini ada gambar contoh dari kifosis, lordosis, dan skoliosis, dan juga bagaimana cara duduk yang benar. Jadi, posisi duduk yang salah dapat mengakibatkan tulang punggung mendapatkan kelainan ya. Berikutnya, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu KD 3.2 gerak pada benda. Perhatikan gambar grafik berikut ini. Grafik merupakan kecepatan terhadap waktu. Dari gambar tersebut, garis yang menunjukkan mobil sedang mengalami GLBB diperlambat dan GLB secara berturut-turut adalah A. AB dan BC, B. CD dan AB, C. AB dan CD, D. BC dan AB. Silakan perhatikan gambarnya, grafiknya secara teliti ya.
Jawabannya yang tepat adalah yang yang B, yaitu CD dan AB. Di mana kita lihat AB merupakan GLB atau gerak lurus beraturan, di mana grafiknya merupakan garis lurus. Kemudian B dan C itu merupakan GLBB dipercepat. Jadi kita lihat grafiknya dari bawah menuju ke atas, dari B ke C. Sementara C ke D itu merupakan GLBB diperlambat, yaitu dari C ke D turun ke arah bawah. Ya, jawab yang tepat adalah B, C, D, dan AB. Berikutnya, Bambang pergi ke sekolah diantar oleh pamannya dengan menggunakan sepeda motor dalam waktu 8 menit. Bila jarak sekolah dengan rumah Bambang 13 km, maka kelajuan sepeda motornya adalah titik-titik. Jawabannya silakan dipilih: A 21 meter per sekon, B 27 meter per sekon, C 47 meter per sekon, D 71 meter per sekon. Jangan lupa dalam memotret atau mencari jawabannya, 8 menitnya jadikan detik dan 13 kilometernya dijadikan meter terlebih dahulu supaya jawabannya benar ya. Jawabannya yang benar adalah B 27 meter per sekon. Diketahui waktunya adalah 8 menit. 8 menit dijadikan detik berarti 8 dikali 60 detik sama dengan 480 detik. Untuk jarak perpindahannya adalah 13 km dikali 1000 ya, untuk jadikan meter. Jadi 1000 dikali 13 sama dengan 13.000. Ditanya adalah kelajuannya atau velocity-nya. Rumusnya adalah V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Kecepatannya adalah kita lihat 13.000 meter dibagi 480 sekon. Maka didapatkan hasil 27,08 meter per sekon, atau bisa dibulatkan menjadi 27 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Perhatikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berikut. 1. Ketika sopir bus mengerem mobil secara mendadak, orang yang sedang berdiri dalam bus terdorong ke depan. 2. Anak-anak kelas A dan kelas B melakukan lomba tarik tambang, di mana kelas A yang menjadi pemenang lomba tersebut. 3. Ketika senapan menembakkan peluru, senapan akan terdorong ke belakang. 4. Andi mendorong gerobak bakso dengan gaya 25 Newton bergerak ke arah depan. Peristiwa yang berhubungan dengan hukum 2 Newton yang benar adalah nomor A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Yang mana jawabannya anak-anak? Ya, betul. Jawabannya adalah D 2 dan 4. Di mana ketika sopir bus mengerem mobil secara mendadak, orang yang sedang berdiri di dalam bus terdorong ke depan itu merupakan contoh dari hukum 1 Newton atau hukum kelembaman atau inersia. Yang kedua, anak-anak kelas A dan kelas B melakukan lomba tarik tambang, di mana kelas A yang menjadi pemenang lomba tersebut merupakan contoh dari hukum 2 Newton. Yang ketiga, ketika senapan menembakkan peluru, senapan akan terdorong ke belakang, sedangkan pelurunya akan terdorong ke depan. Itu merupakan contoh dari hukum 3 Newton atau disebut dengan hukum aksi-reaksi. Yang keempat, Andi mendorong gerobak bakso dengan gaya 25 Newton bergerak ke arah depan, merupakan contoh hukum 2 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah D 2 dan 4. Nah, sekarang soal hitungan lagi. Silakan siapkan otretannya ya. Sebuah benda dikenai 2 buah gaya 25 Newton ke arah kiri dan 65 Newton ke arah kanan. Bekerja pada benda yang bermassa 2 kg, maka percepatan yang dialami benda tersebut adalah A 10 meter per sekon kuadrat, B 15 meter per sekon kuadrat, C 20 meter per sekon kuadrat, D 25 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi jangan lupa kalian harus ingat bahwa gaya yang di sebelah kiri itu menandakan minus, sedangkan gaya yang ke arah kanan menunjukkan plus ya. Jawabannya yang benar adalah C 20 meter per sekon kuadrat, di mana diketahui sigma F sama dengan 65 dikurang 25. Jadi 65 ke arah kanan dikurang 25 ke arah kiri, hasilnya adalah resultan gayanya 40 Newton. Untuk massa benda yaitu 2 kg, di mana yang ditanya adalah A percepatan atau acceleration. Rumusnya adalah A sama dengan sigma F per M
di mana 40 Newton dibagi 2 kg hasilnya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk kesatuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah C, 20 meter per sekon kuadrat. Gampang kan soalnya? Selanjutnya, perhatikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mobil yang sedang mogok didorong oleh 2 orang dengan gaya yang sama sehingga mobil bergerak. 2. Ketika mobil direm mendadak saat berkendara, kamu akan terdorong ke arah depan. 3. Ketika dalam perahu, kita mendayung ke belakang, maka perahu terdorong ke depan. 4. Sebuah batu yang ditaruh di atas kertas saat ditarik cepat, batu akan diam pada tempatnya. 5. Ketika roket menyemburkan gas dari ekornya ke tanah, roket terdorong ke arah atas. Peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton yang benar adalah nomor A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 2 dan 4, D, 4 dan 5. Silakan kalian jawab anak-anak. Tentukan jawabannya. Oke, jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4. Di mana untuk mobil yang sedang mogok didorong oleh 2 orang dengan gaya yang sama sehingga mobil bergerak itu merupakan contoh hukum 2 Newton. Ketika mobil direm mendadak saat berkendara, kamu akan terdorong ke arah depan, itu bunyi contoh dari hukum 1 Newton. Ketika di dalam perahu kita mendayung ke belakang, maka perahu akan terdorong ke depan, itu merupakan contoh hukum 3 Newton. Sebuah batu yang ditaruh di atas kertas saat ditarik cepat, batu akan diam pada tempatnya, itu merupakan contoh dari hukum 1 Newton. Sementara ketika roket menyemburkan gas dari ekornya ke tanah, roket terdorong ke arah atas, itu disebut dengan contoh hukum 3 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4. Benar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab yang ketiga atau kadi ketiga titik 3, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Ini materinya materi fisika juga, ada hitung-hitungannya. Silakan siapkan outretannya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Thomas berlari sejauh 6 km dengan jarak sebesar 60 Newton. Maka usaha yang dilakukan oleh Thomas adalah A. Apakah 10 Joule? B. 360 Joule? C. 80.000 Joule? D. 360.000 Joule. Silakan kalian otret, jangan lupa jarak 6 km-nya jadikan meter dulu supaya benar ya. Oke, jawaban yang benar adalah 360.000 Joule. Diketahui jarak perpindahannya adalah 6 km sama dengan 6.000 meter. Gayanya adalah 60 Newton. Ditanyanya adalah W atau usaha. Maka rumusnya adalah W sama dengan F kali S atau gaya dikali perpindahan. W sama dengan 60 Newton dikali 6.000 meter. Hasilnya adalah 360.000 Joule. Jadi jawaban yang benar adalah D. Good. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan keuntungan atau tujuan dibuatnya pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memperbesar kecepatan untuk melakukan perpindahan yang besar. 2. Mengubah arah gaya yang dilakukan. 3. Memperbesar massa beban. 4. Melipat gandakan gaya. Berdasarkan data di atas, keuntungan atau tujuan dibuatnya pesawat sederhana kecuali ya titik-titik A4, B3, C2, D1. Jadi jawabannya yang kecuali. Yang benar adalah B, yaitu memperbesar massa beban. Jadi keuntungan dibuat pesawat sederhana adalah yang pertama memperbesar kecepatan untuk melakukan perpindahan yang besar, nomor 2 mengubah arah gaya yang dilakukan, dan ketiga untuk melipat gandakan gaya. Jadi jawabannya adalah B, memperbesar massa beban. Itu yang salah ya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. 1. Ada gambar skop. 2. Gambar gunting. 3. Gambar orang yang sedang menaikkan benda ke atas troli. Yang keempat, ada gambar mata pisau. Dari keempat pesawat sederhana di atas, yang menerapkan prinsip tuas jenis 1 dan bidang miring secara berturut-turut adalah nomor, perhatikan dengan teliti ya anak-anak, A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Yang mana jawabannya yang benar? Silakan ditentukan.
Ya, jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4 ya. Di mana untuk nomor 1 merupakan jenis tuas yang ketiga, di mana gayanya berada di tengah. Yang kedua, gambar kedua itu adalah tuas jenis ke-1, di mana titik tumpunya berada di tengah. Nomor 3 yaitu bidang miring, orang yang sedang menaikkan benda ke atas troli dengan menggunakan papan miring. Dan yang nomor 4 yaitu merupakan bidang miring juga pada mata pisau. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4 itu secara berturut-turut ya. Berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar jungkat-jungkit atau tuas. Sebuah pengungkit digunakan untuk memindahkan sebuah batu dari suatu tempat seperti pada gambar. Besar gaya kuasa yang dibutuhkan untuk memindahkan benda tersebut dan keuntungan mekaniknya adalah titik-titik-titik. Jangan lupa kita lihat di situ ada gambar berat bebannya yaitu 500 Newton, LB atau lengan bebannya 1,5 meter dan lengan kuasanya 2 meter. Sementara yang dicari adalah F atau gaya kuasa. Tentukan kuasa gaya kuasanya dan juga keuntungan mekaniknya. A 375 Newton dan 1,3, B 450 Newton dan 2, C 525 Newton dan 1,3, D 650 Newton dan 2. Silakan motret dulu anak-anak untuk menentukan jawabannya. Yang benar adalah ya, jawabannya A 375 Newton dan 1,3. Kita lihat pembahasannya. Diketahui lengan kuasanya 2 meter, lengan bebannya 1,5 meter, berat bebannya adalah 500 Newton. Yang ditanya adalah gaya kuasa atau FK, maka rumus yang digunakan adalah WB kali LB sama dengan FK kali LK. 500 Newton dikali 1,5 meter sama dengan FK dikali 2. Maka kita pindah ruas, yaitu FK di sebelah kiri sama dengan 500 Newton dikali 1,5 dibagi 2. Maka FK sama dengan 750 dibagi 2. Hasilnya adalah 375 Newton. Kemudian kita cari keuntungan mekaniknya dengan menggunakan rumus KM sama dengan LK per LB, yaitu 2 meter dibagi 1,5 meter hasilnya 1,3. Atau boleh juga menggunakan rumus KM sama dengan WB per FK, yaitu 500 Newton dibagi 375 Newton, hasilnya sama yaitu 1,3 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah A 375 Newton dan keuntungan mekaniknya 1,3. Good ya. Berikutnya, perhatikan alat-alat berikut ini. 1 pahat, 2 pengungkit kayu, 3 jalan berkelok di pegunungan, 4 timba sumur, 5 skrup, 6 setir mobil. Kelompok alat yang menggunakan prinsip katrol dan gear atau roda berporos yang benar adalah nomor A 6 dan 5, B 4 dan 6, C 3 dan 4, D 1 dan 2. Tentukan jawabanmu anak-anak. Yang mana yang benar? Oke, ternyata jawabannya yang benar adalah B 4 dan 6. Di mana pahat merupakan mata pahat itu bidang miring, pengungkit merupakan tuas, kemudian jalan berkelok di pegunungan merupakan bidang miring, timba air di sumur menggunakan katrol yaitu katrol tetap, skrup merupakan bidang miring dan setir mobil merupakan roda berporos atau gear ya. Jawabannya benar adalah B 4 dan 6. Nah, sekarang kita menghitung lagi. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar katrol tunggal bergerak ya, berbeda dengan katrol tetap. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dan keuntungan mekaniknya pada gambar tersebut adalah A 50 Newton dan 1, B 50 Newton dan 2, C 100 Newton dan 1, D 100 Newton dan 2. Ayo silakan otretannya dikerjakan jawabannya. Yang mana? Oke, yang benar adalah B 50 Newton dan keuntungan mekaniknya adalah 2. Kita ketahui WB atau berat bebannya 100 Newton, yang ditanya adalah FK atau gaya kuasa dan keuntungan mekaniknya. Maka rumusnya adalah FK sama dengan setengah kali berat bebannya.
Fk sama dengan setengah kali 100 Newton, maka hasilnya adalah 50 Newton. Maka kita mencari Km-nya dengan menggunakan rumus Wb per Fk, yaitu 100 Newton dibagi 50 Newton, hasilnya adalah 2. Jadi jawaban yang benar B, 50 Newton, dan keuntungan mekaniknya adalah 2. Good ya. Nah, sekarang kita masuk ke KD yang berikutnya, yaitu KD 3.4 tentang struktur tumbuhan dan teknologi terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Sekarang soal biologi ya. Sekarang lihat jaringan pada tumbuhan berikut yang terdapat pada daun yang berfungsi tempat berlangsungnya proses fotosintesis atau memasak makanan di daun merupakan jaringan titik-titik-titik. A. Epidermis, B. Korteks, C. Meristem, dan D. Mesofil. Tentukan jawabanmu anak-anak. Ya, betul. Jawabannya adalah yang D, jaringan mesofil, di mana endoepidermis merupakan jaringan terluar pada tumbuhan berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya atau yang ada di bawahnya, karena epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan akar, batang, dan daun. Untuk jaringan korteks merupakan jaringan dasar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Biasanya banyak terdapat di batang dan juga di akar ya. Berikutnya meristem merupakan jaringan muda dan selalu membelah, berfungsi untuk pertumbuhan tanaman yang membuat tanaman bisa besar, cepat tinggi ya. Itu merupakan jaringan meristem. Jaringan mesofil merupakan jaringan daun yang berfungsi tempat berlangsungnya proses fotosintesis, di mana jaringan mesofil ini dibagi menjadi dua, ada jaringan palisade dan juga jaringan spon. Di mana jaringan palisade itu nama lainnya adalah jaringan pagar atau jaringan tiang, sementara jaringan spon merupakan jaringan bunga karang. Itu disebut dengan mesofil. Jawabannya adalah yang D. Berikutnya jaringan pada tumbuhan yang merupakan sebagai jaringan transportasi, berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan merupakan jaringan titik-titik-titik. A. Jaringan flum, B. Jaringan xilem, C. Jaringan kolenkim, D. Jaringan sklerenkim. Tentukan jawabanmu anak-anak, yang mana? Betul, jawabannya adalah yang A, jaringan flum ya. Di mana jaringan flum merupakan jaringan transportasi berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan xilem merupakan jaringan transportasi yang berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Kemudian jaringan kolenkim merupakan jaringan penyokong bagian tubuh tumbuhan yang bersifat masih muda, sementara jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang menyokong bagian tubuh tumbuhan yang bersifat sudah tua atau bersifat keras. Jawabannya yang tepat adalah A, jaringan flum. Berikut ini merupakan fungsi dari bunga pada tumbuhan adalah A. Mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap di tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. B. Sebagai alat transportasi atau mengangkut air dan zat hara hasil fotosintesis. C. Sebagai alat respirasi pada tumbuhan terutama pada stomata. D. Sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang menghasilkan buah. Jadi apa fungsi dari bunga? Silakan tentukan jawabanmu. Ya, betul. Jawabannya adalah D, sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang menghasilkan buah. Dan di dalam buah biasanya itu terdapat biji, dan biji itulah apabila ditanam akan menjadi individu baru ya. Jadi yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan, itu fungsi dari akar. Kemudian sebagai alat transportasi atau mengangkut air dan zat hara atau hasil fotosintesis merupakan fungsi dari batang. Kemudian sebagai alat respirasi pada tumbuhan terutama stomata, yaitu fungsi dari daun. Jadi fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang menghasilkan buah. Jawabannya adalah D ya, betul. Kemudian perhatikan tabel berikut. Nah, ada tabel perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Akar A, tumbuhan monokotil berakar tunggang, dikotil berakar serabut, batangnya. B, berakar tidak berkambium, monokotil, tumbuhan dikotilnya berkambium. D, menyirip atau menjarit, monokotil, melengkung sejajar, itu dikotil.
bunga, yaitu mahkota kelipatan 3 dan 6 untuk monokotil, dan tumbuhan dikotilnya mahkotanya kelipatan 1, 4, dan 5. Dari data yang ada di tabel tersebut merupakan ciri-ciri tumbuhan dikotil yang benar ya. Nah, yang benar ini jawabannya yang benar yang mana? A. Akar dan bunga yang benar, B. Batang dan daun, C. Daun dan bunga, D. Batang dan bunga. Tentukan jawabannya anak-anak ya. Jawabannya yang benar adalah yang Oke, D yaitu batang dan bunga. Di mana perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil? Untuk akar di monokotil akarnya serabut, untuk dikotil akar tunggang. Kemudian batang monokotil tidak berkambium, kemudian batangnya lurus dan meruas-ruas. Sementara untuk tumbuhan dikotil batangnya berkambium, batangnya bisa membesar dan ada cabang. Kemudian untuk daun monokotil, tulang daunnya melengkung sejajar, sementara tumbuhan dikotil, tulang daunnya menyirip atau menjari. Untuk bunga, kelipatan mahkota bunga pada monokotil 3 dan 6, untuk dikotilnya kelipatan mahkotanya 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya benar adalah D, batang dan bunga ya. Oke. Selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, jaringan yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah jaringan dan fungsinya. Jaringan apa dan fungsinya apa? Untuk gambar nomor 1, perhatikan. A. Sebagai pengangkut, berperan dalam pengangkutan air. B. Stomata, berperan dalam proses fotosintesis. C. Epidermis atas, berperan dalam melindungi jaringan di bawahnya. D. Spon, berperan dalam mengangkut air. Jawaban yang benar adalah yang Oke, jawabannya yang C, epidermis atas, berperan dalam melindungi jaringan di bawahnya. Pembahasannya adalah untuk nomor 1, yaitu jaringan epidermis atas, berperan dalam melindungi jaringan di bawahnya. Nomor 2 merupakan jaringan palisade, berperan dalam proses fotosintesis. Nomor 3, jaringan spon, berperan proses fotosintesis. Nomor 4, epidermis bawah berfungsi sebagai jaringan pelindung. Nomor 5, stomata, berperan dalam proses respirasi atau pernapasan. Dan nomor 6, pengangkut berperan dalam pengangkutan air atau silem, dan pengangkut hasil fotosintesis merupakan fungsi dari flum. Jadi jawaban yang benar adalah C, epidermis atas, berperan dalam melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, sekarang perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar ini. Gambar berikut ini merupakan gambar apa? Coba perhatikan. Berdasarkan gambar tersebut, teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan dari bentuk tanaman hias yang populer yaitu tanaman bonsai disebut A. Charger elektrik, B. Biofotovoltaik, C. Esplanade, D. Velcro. Mana yang benar? Jawabannya adalah A. Charger elektrik. Untuk Velcro merupakan terinspirasi dari duri tanaman yang menempel pada bulu anjing, merupakan alat yang berfungsi untuk mengikat dua sisi kain. Biofotovoltaik merupakan digunakan sebagai meja agar bisa membantu membangkitkan listrik melalui proses fotosintesis. Esplanade terinspirasi dari buah durian, merupakan gedung tempat pertunjukan konser atau teater kelas dunia yang dapat menampung orang banyak. Jawaban yang benar adalah yang A, charger elektrik, merupakan teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan dari bentuk tanaman hias yang populer yaitu tanaman bonsai. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton. Nanti kita lanjutkan pada bagian yang kedua yaitu bab 5, 6, dan 7. Bab 5 tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Bab 6-nya yaitu zat aditif dan zat aditif. Yang ketujuh adalah sistem peredaran darah manusia. Demikian saja, bye-bye. Nah, demikianlah tadi anak-anak sudah kita bahas bersama soal-soal latihan PAS bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Semoga kalian bisa memahami dengan baik contoh latihan soal-soal tadi untuk menghadapi persiapan PAS untuk semester ini. Untuk materi-materi bab 5, bab 6, dan bab 7, ikuti video berikutnya pada bagian yang kedua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.